Kita baru saja memperingati Hari Pendidikan Nasional, tanggal 2 Mei. Nah, maknanya menjadi sangat penting bagi bangsa Indonesia. Nah, dalam kesempatan ini saya akan mencoba menyampaikan pandangan-pandangan saya, gagasan saya, opini saya tentang pendidikan dan bagaimana kita dosen bisa berkontribusi kepada kemajuan pendidikan nasional Indonesia atau bangsa Indonesia. Saya Tirta Utama. Di channel ini saya harapkan Anda bisa mendapatkan informasi seputar motivasi dosen, karir dosen, tips dosen, dan dunia kampus pada umumnya, khususnya di bidang studi saya, bisnis internasional dan hubungan internasional. Apa makna pendidikan? Banyak sekali definisi tentang pendidikan. Para ahli pendidikan juga sudah menyampaikan pandangan-pandangannya. Tapi bagi saya pribadi, pendidikan bisa diartikan sesuatu yang membuat seseorang atau insan manusia itu tercerahkan. Tercerahkan ketika menghadapi masalah. Jadi punya pemecahan. Tercerahkan ketika tidak tahu, kemudian menjadi tahu. Atau lebih bagus lagi kalau kemudian mengerti, paham. Ketika menemui jalan buntu, kemudian di situ peserta didik, baik itu siswa, ya, mahasiswa, atau bahkan masyarakat umum kita semua ini, sebagai anggota masyarakat, kemudian bisa memetik satu pengetahuan atau pengalaman dari yang disampaikan oleh sumber pengetahuan itu. Nah, di sini seringkali menjadi satu tantangan tersendiri ya, bahwa pendidikan dalam konteks misalnya pendidikan formal, karena itu terkait dengan adanya kurikulum, capaian pembelajaran, metode delivery, dan lain-lain, sehingga kadangkala pendidikan yang di bangku sekolah maupun kuliah terlihat sangat monoton, sangat strict ya, sangat kaku. Alih-alih mencerahkan, tapi malah memusingkan, membuat kadang ruwet, kadang lebih sibuk urusan administratifnya daripada substansi. Apakah Anda setuju dengan pernyataan saya tadi? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya, nanti kita akan diskusikan lagi apa pandangan-pandangan tersebut. Untuk itu, tantangan bagi dunia pendidikan khususnya yang terinstitusionalisasi ya, yang formal menurut saya, bagi yang sekolah maupun di perguruan tinggi, itu adalah membuat relevan dengan kebutuhan manusia, kebutuhan masyarakat. Artinya, ketika mahasiswa kuliah, baik itu yang D1, 2, 3, 4 maupun S1, 2, 3, tentu setelah tamat diharapkan dia bisa mendapatkan sesuatu sehingga dia bisa bertahan hidup, ya, beradaptasi dengan hidup, kemudian bisa mendapatkan value lebih dalam menjalani hidup ini. Nah, tidak semata-mata kemudian harus bekerja untuk orang lain atau untuk korporasi besar, untuk organisasi besar, lembaga, kementerian, atau apapun itu. Bahkan di sisi lain, bisa menjadi orang yang menurut dia sendiri bermanfaat untuk orang lain. Self-employed misalnya, bekerja sesuatu yang membuat dia bahagia, dia senang, dia gembira, dia bisa berkontribusi kepada masyarakat di bidang yang dia tekuni. Dan lebih lagi pada passion yang dia memang sangat minati. Yang seringkali ya berbeda dengan bidang kajian ilmu ketika dia kuliah. Makanya kita sering melihat orang yang kuliahnya bidang kajian X tapi kemudian passionnya di bidang lain. Sehingga setelah lulus seolah-olah ijazah itu, sarjana atau magisternya serasa tidak bermanfaat kemudian karena dia terjun di tempat yang lain. Nah, ini adalah satu tantangan. Kenapa tadi saya sampaikan bahwa pendidikan saat ini, khususnya pendidikan tinggi, menghadapi satu tantangan besar. Relevansinya terhadap kebutuhan masyarakat. Tidak semata-mata kebutuhan pasar. Ya.
Karena kalau kita katakan pasar, seolah-olah memang pendidikan menjadi seolah pabrik. Proses dimasukin barangnya, inputnya terus diputar-putar dalam black box proses, kemudian keluar menjadi produk gitu ya. Tidak demikian halnya, karena memang peserta didik adalah manusia, tidak hanya sekedar hanya pengetahuan, keterampilan, tapi juga bagaimana mengolah rasa, ya, menumbuhkan, kalau sekarang istilahnya soft skill, ya, respect, toleransi, hati nuraninya diasah, ya, dan lain-lain. Nah, ini menjadi penting. Nah, dalam tantangan seperti itu, dalam makna pendidikan seperti itu, bagaimana kemudian peran dosen? Nah, bagi saya ya, menurut pendapat saya, dosen tentu menjadi pintu yang pertama, ya, menjadi satu posisi yang mulia bahwa menjadi pintu bagi para mahasiswa atau siswa peserta didik untuk menunjukkan sesuatu. Paling tidak dari sesuatu yang kita ketahui. Apalagi kalau kita sudah menjadi dosen profesional ya, tersertifikasi. Ya, paling tidak negara sudah mensertifikasi kita ahli di bidang tertentu. Nah, ini menjadi penting. Kita sudah punya otoritas untuk menjelaskan kepada mahasiswa. Jadi secara kognitif kita jelaskan ke mereka. Jadi bagaimana membuat mereka paham, ya, mengerti dari pengetahuan yang tidak ada menjadi ada. Atau yang mereka ketika punya masalah, kita bisa menunjukkan jalannya. Nah, seiring perkembangan zaman, tentu ya, cara kita mengajar, ya, peran dosen pun berubah. Tidak hanya dalam kelas, ya, sekarang banyak multi-channel learning, blended learning, banyak channel-channel lain untuk mahasiswa belajar. Tidak hanya kita di kelas atau klasikal semata di kelas, kita berbicara, mereka mendengarkan atau mereka bertanya, kita menjawab, kita berdiskusi, ya. Tidak hanya itu saja. Nah, bagaimana kemudian dosen mampu mencari kombinasi antara peran dia, diri pribadi sebagai salah satu penyedia pengetahuan, keterampilan, dan wisdom juga, tapi juga mampu memberikan alternatif lain, guide yang menunjukkan jalan, ada sumber-sumber lain yang terpercaya, bermanfaat, sehingga mahasiswa mampu mengakumulasi pengetahuannya, mampu memahami, ya, mengasah wisdomnya, mengasah hati nuraninya. Jadi tidak hanya memperkuat intelektualnya saja, tapi juga emotion, ya, kemudian juga spiritual. Ya. Jadi memang tugasnya sangat mulia sekali, sangat mulia sekali. Nah, untuk itu, makanya dosen tidak berpretensi yang menggurui ya, dalam arti paling tahu, satu arah, ya, saya paling hebat, tidak. Nah, di situ fungsi fasilitasi, fungsi kemudian mengencourage mahasiswa untuk bisa menjadi sosok insan manusia sendiri, gitu, individunya sendiri. Mereka bukan cetakan kita. Nah, selain itu juga kita juga ikhlas ya, mendidik mereka, menyampaikan apa yang kita tahu, mendorong mereka, memfasilitasi mereka untuk berpikir keras, berpikir cerdas, menemukan cara untuk memecahkan masalah, analytical thinking, ya, kemudian complex problem solving, ya, teamwork, ya, dan lain-lain lah ya. Tapi kita serahkan juga pada akhirnya kepada Yang Maha Kuasa. Ya, kita tidak bisa memaksa. Ya, kamu masuk kelas saya, nanti saya jamin kamu bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu. Ya, tidak. Karena kalau kita berpretensi menjadikan mereka sesuatu yang sukses, waduh, berat sekali ya. Jadi kita hanya jalan untuk salah satu channel lah ya. Peran kita memfasilitasi, kemudian ya serahkan kepada Allah ya. Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa yang membuat orang itu cerdas, membuat orang itu nanti pada akhirnya sukses. Tidak selalu dalam konteks ini, tidak selalu harus menjadikan mereka IPK-nya tinggi ya. Karena tidak ada jaminan ya orang yang IPK-nya tinggi kemudian dia sukses di luar sana setelah selesai kuliah juga. Tapi memang IPK bisa menjadi salah satu indikasi. Sertifikasi ya bisa menjadikan indikasi bahwa peserta didik itu atau mahasiswa memiliki kompetensi-kompetensi tambahan, dan kompetensi tambahan itu nanti bisa dimanfaatkan untuk di dunia kerja gitu ya, atau ketika dia mau bekerja
sendiri, ya ini, atau menjadi entrepreneur misalnya. Nah, dengan demikian kita juga enak, ya. Kita juga tidak stres, kita tidak memaksakan diri, tidak berpretensi membuat mereka kemudian harus hebat. Yang penting mereka mampu menemukan diri sendiri, mengenal diri sendiri, ya, siapa mereka dengan kekuatan dan kelemahan mereka. Ya, kekuatannya tentu kalau mereka tahu kekuatan mereka, tentu mereka akan terus memanfaatkan kekuatan itu. Kalau ada kelemahan mereka, mereka paham dengan kelemahan mereka, bagaimana agar kelemahan itu tertutupi, kelemahan itu kemudian syukur-syukur bisa menjadi akhirnya hilang dan menjadi kekuatan. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting. Nah, itu sedikit saya berbagi dengan teman-teman, dengan kolega dosen, khususnya dosen pemula ya, atau juga para mahasiswa yang mungkin mendengarkan atau menonton dari video saya ini. Nah, bagaimana pandangan Anda? Silahkan, tentu saya terbuka, saya juga ingin belajar dari para kolega dosen, dan mari kita jadikan channel ini, Kampus Kita Viewpoint, sebagai salah satu channel untuk kita berbagi, sharing dengan teman-teman, pengalaman belajar, pengalaman mengajar, melakukan penelitian, pengabdian masyarakat, maupun juga mengembangkan diri untuk kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia. Nah, Anda juga bisa menyimak semua video-video saya di channel ini di podcast ya, podcast kampus kita. Nah, silahkan Anda nikmati, bisa di Spotify, ya, di Google Podcast, ya, atau channel-channel podcast lain favorit Anda. Jangan lupa subscribe, dan kalau Anda suka video ini, like dan bagikan kepada teman-teman Anda. Sukses buat para kolega dosen. Mari kita semakin semangat jadikan momentum pendidikan nasional ini untuk berkontribusi kepada bangsa kita melalui pendidikan tinggi. Terima kasih, semoga berkenan. Sampai bertemu lagi di video-video saya berikutnya.